Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tio Dewa dengan NIM C1E123017 dari program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di video kali ini saya ingin menyampaikan tugas digital marketing dengan dosen pengajar Bapak Bambang Purnomo mengenai studi kasus. Baik, kita masuk ke studi kasus yang pertama. Di sini saya memposisikan diri saya seorang pengusaha muda di Jambi yang memasarkan produk kopi lokal. Tantangannya adalah modal terbatas dan belum punya website, hanya mengandalkan Instagram dan WhatsApp. Untuk menjawab ini, saya merancang sebuah strategi digital marketing sederhana untuk 3 bulan ke depan. Menurut saya, hal pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan tujuan yang terukur ataupun punya target gitu. Target pasar yang saya sasar adalah mahasiswa dan pekerja muda di Jambi yang aktif di media sosial. Jadi punya segmen sendiri gitu. Nah, strateginya itu menjadikan Instagram itu sebagai etalase. Jadi visual-visualnya itu harus menarik perhatian dan kontennya itu harus estetik gitu. Bisa juga menampilkan video-video proses untuk pembuatan kopinya itu di Reels dan interaksi di story, teman-teman. Sementara itu di WhatsApp-nya sendiri kita bisa menggunakan WhatsApp Business dan akan saya fungsikan sebagai mesin penjualan utama, sebagai tempat menerima order, membuat katalog, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Kalau dari saya sendiri itu kuncinya yang pertama adalah konsisten, yang kedua adalah otentisitas. Kita harus bisa membangun citra di balik kopi Jambi yang kita jual untuk bisa dicek langsung di Instagram Insight untuk melihat pertumbuhan followers dan interaksinya itu sendiri. Serta melakukan rekap manual pesanan di WhatsApp setiap minggunya supaya kita bisa jadikan sebagai bahan evaluasi atau sebagai acuan kita untuk menilai atas mana perkembangan dari usaha kita sendiri. Oke, selanjutnya studi kasus yang kedua adalah tentang sebuah UMKM fashion. Penjualannya menurun padahal mereka sudah merasa aktif di media sosial. Menurut analisis saya, aktif saja ternyata itu tidak cukup. Ada beberapa kemungkinan penyebab yang perlu kita selidiki ataupun kita analisis. Bisa jadi konten yang kita unggah ataupun kita upload itu sangat monoton dan kurang menarik perhatian dari konsumen itu sendiri. Sehingga jangkauan organiknya itu turun karena tidak mengikuti perubahan ataupun algoritma dari platform tempat kita mengupload konten itu sendiri. Dan kemungkinan lain adalah proses pembeliannya itu terlalu rumit sehingga calon pembeli menyerah di tengah jalan. Oleh karena itu, solusi strategis yang saya usulkan adalah dengan melakukan diversifikasi konten itu sendiri. Buat kalender konten dengan tema yang lebih bervariasi seperti tips styling fashion, menampilkan kayak foto-foto dari pelanggan atau video proses di balik layar. Selain itu, alokasikan sedikit budget untuk iklan tertarget agar bisa audiens yang benar-benar potensial. Tips penting dari saya sendiri, jangan pernah meremehkan kemudahan proses transaksi. Pastikan dari saat pelanggan melihat produk hingga mereka membayar itu, prosesnya itu cepat dan tidak membingungkan. Admin yang responsif adalah kunci untuk mengubah likes menjadi penjualan yang nyata. Seperti itu kalau tips dari saya. Oke, studi kasus yang ketiga ini sangat relevan dengan tren sekarang, yaitu tentang kampanye influencer marketing sebuah brand skincare yang hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Jika saya berada di posisi ini, evaluasi yang akan saya lakukan mencakup 3 aspek utama. Yang pertama itu pemilihan influencernya. Apakah audiens benar-benar cocok dengan target pasar produk kita? Yang kedua adalah saya akan analisis konten promosinya. Apakah terlihat tulus atau justru terkesan seperti iklan paksaan? Dan ketiga, tentu saja menganalisis data setelah kampanye selesai. Perlu diingat, indikator keberhasilan itu bukan melalui soal penjualan, tapi juga peningkatan brand awareness dan engagement dari penjualan kita sendiri. Tips dari saya sendiri itu untuk kampanye selanjutnya jangan hanya terpaku pada jumlah followers. Biasanya kalau misalnya nih ngelihat influencer yang followersnya banyak, kita langsung tertarik. Padahal ada kemungkinan bahwasanya influencer tersebut bisa saja membeli followers. Atau mereka viral karena
hanya beberapa video saja dan coba gandeng micro influencer atau influencer kecil, karena kebanyakan influencer kecil mereka yang memang benar-benar masih merintis itu karena audiens mereka itu lebih spesifik dan loyal. Dan yang paling krusial, selalu gunakan kode promo atau link tracking unik untuk setiap influencer. Tanpa data pelacakan ini kita juga nggak bisa tahu efektivitas kampanye yang kita jalankan itu sendiri. Terakhir, di studi kasus yang keempat ini, tantangannya adalah membuat strategi konten untuk startup teknologi edukasi di Instagram dan TikTok. Menurut saya pendekatan di kedua platform ini harus sangat berbeda karena karakteristik audiensnya pun tidak sama. Untuk Instagram, saya akan fokus membangun citra yang kredibel dan informatif. Kontennya itu bisa berupa kayak infografis, tips and trick, belajar dari format carousel atau sesi Q&A. Baliknya kalau strategi untuk TikTok harus fokus pada edutainment, yaitu edukasi yang dibalut hiburan. Kita bisa membuat kayak video-video pendek yang relatable dengan kehidupan siswa contohnya, lalu misalnya menggunakan audio yang sedang tren untuk menjelaskan rumus yang rumit dengan cara yang asik seperti itu. Dari hal tersebut bisa menarik audiens dari masing-masing platform yang ada seperti itu. Kalau dari saya sendiri kasus ini kuncinya adalah adaptasi. Di TikTok jangan takut untuk bereksperimen dan mengikuti tren karena platform ini sangat menghargai kreativitas dan keaslian tentunya. Kalau di Instagram sendiri, jaga kualitas informasi dan konsisten visual untuk membangun kepercayaan audiens. Dengan memahami perbedaan dari kedua platform ini, startup juga bisa memaksimalkan potensi kedua platform ini sendiri gitu. Mungkin hanya itu strategi yang dapat saya lakukan dari 4 studi kasus ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.